Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Akmalinata. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi fisika yang berjudul pemanasan global. Dan materi ini adalah materi terakhir dari kelas 11 semester genap ini. Nah, sebelum kita memasuki ke materi utamanya, di sini saya mau menjelaskan dulu nih, apa saja sih poin-poin yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, di sini saya membaginya ke dalam 5 poin ya. Poin yang pertama yaitu pengertian atau definisi dari apa itu pemanasan global atau global warming. Dan yang kedua yaitu penyebabnya atau faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan pemanasan global ini. Dan yang ketiga yaitu dampak yang ditimbulkan oleh adanya pemanasan global ini. Dan yang keempat yaitu solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi ataupun tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi efek dari pemanasan global ini. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu kesimpulan, yaitu mengenai ringkasan atau rangkuman dari apa yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Lalu, apa sih itu pemanasan global? Jadi, pemanasan global atau global warming adalah peningkatan suhu rata-rata bumi yang terjadi karena peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Nah, lalu yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan terjadinya pemanasan global ini. Nah, yang pertama, yang menyebabkan pemanasan global ini bisa disebabkan oleh yang namanya efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Jadi, efek rumah kaca yaitu fenomena yang terjadi ketika gas-gas seperti karbon dioksida, kemudian metana, dan juga uap air ini menangkap radiasi dari matahari yang kemudian dipantulkan oleh bumi yang menyebabkan peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi. Nah, selain efek rumah kaca, pemanasan global juga dapat disebabkan oleh aktivitas manusia. Aktivitas buruk manusia. Nah, contohnya seperti penebangan hutan. Penebangan hutan yang dilakukan secara masif, secara besar-besaran, kemudian tidak diiringi dengan yang namanya reboisasi atau penanaman ulang hutan kembali ini akan memicu atau akan menyebabkan namanya pemanasan global. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa hutan atau pohon-pohon ini adalah sebagai sumber pemasok oksigen di bumi ini. Jikalau pohon-pohon ini ditebang gitu ya, kemudian tidak ditanam lagi, maka secara tidak langsung oksigen yang ada di bumi ini akan berkurang. Nah, selain itu juga bahwa hutan atau pohon-pohon ini juga dia menyerap panas bumi. Nah, jikalau pohon ini ditebang, maka panas bumi akan meningkat. Dan itulah yang menjadi salah satu penyebab dari pemanasan global. Nah, selain dua faktor yang saya sebutkan tadi, faktor lainnya yang menyebabkan pemanasan global yaitu dari aktivitas pabrik dan juga industri. Nah, aktivitas pabrik dan industri ini merupakan salah satu faktor yang berperan dalam menyebabkan pemanasan global. Nah, ada beberapa alasan kenapa pabrik dan industri ini dapat menjadi penyebab pemanasan global. Yang pertama yaitu emisi gas rumah kaca. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa emisi gas rumah kaca adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan pemanasan global ya. Dan pabrik juga industri ini memproduksi gas-gas ini melalui berbagai kegiatan ya, seperti pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Nah, untuk menghasilkan energi, transportasi, dan proses produksi lainnya.
Emisi gas rumah kaca ini kemudian akan menangkap panas matahari dan meningkatkan suhu global. Nah, kemudian alasan berikutnya yaitu karena polusi udara. Nah, aktivitas industri ini akan menghasilkan yang namanya polutan yang dapat berkontribusi terhadap pemanasan global. Misalnya, pelepasan partikel-partikel kecil atau partikulat dan gas-gas seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida, dan dapat mempengaruhi komposisi atmosfer dan mengganggu radiasi matahari dan mengakibatkan perubahan suhu di atmosfer. Nah, kemudian juga alasan yang berikutnya karena penggunaan energi fosil. Pabrik dan juga industri ini membutuhkan energi dalam jumlah yang besar untuk menjalankan mesin dan proses produksi. Nah, energi tersebut biasanya diperoleh dari bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi gas rumah kaca ketika dibakar. Nah, penggunaan terus-menerus bahan bakar fosil oleh industri ini akan menyebabkan peningkatan emisi CO2 dan mempercepat efek pemanasan global. Dan alasan yang berikutnya yang tidak kalah cukup kuatnya yaitu karena limbah dan pencemaran lingkungan. Industri juga dapat menghasilkan yang namanya limbah yang cukup berbahaya dan pencemarannya dapat merusak ekosistem. Nah, pencemaran ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi kapasitas alam untuk mengatasi perubahan iklim. Selain itu juga, pembuangan limbah industri yang tidak terkendali dapat menghasilkan gas rumah kaca dan bahan kimia berbahaya dapat menyebabkan pemanasan global. Nah, jadi itulah alasan kenapa aktivitas industri dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan pemanasan global. Nah, lalu apa dampak yang dapat ditimbulkan dari pemanasan global ini? Nah, dampak yang pertama yang dapat ditimbulkan dari pemanasan global yaitu perubahan iklim dan juga cuaca yang ekstrim. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di awal-awal tadi ya, bahwa peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil dan aktivitas manusia lainnya menyebabkan peningkatan konsentrasi gas-gas tersebut di atmosfer. Nah, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca ini menyebabkan peningkatan efek rumah kaca, yaitu penahanan panas di atmosfer yang mengakibatkan kenaikan suhu rata-rata di bumi. Nah, kenaikan suhu rata-rata inilah yang akan mengakibatkan perubahan iklim. Dan nantinya perubahan iklim ini dampaknya lagi itu bisa yang pertama peningkatan suhu global. Kemudian juga perubahan pola hujan yang tidak teratur ya. Kemudian peningkatan kebakaran hutan. Ya, disebabkan tadi apa? Kenaikan suhu di permukaan bumi. Kemudian perubahan intensitas badai dan juga siklon. Nah, kemudian dampak berikutnya yang bisa disebabkan oleh pemanasan global yaitu naiknya permukaan air laut ya. Setiap tahunnya permukaan air laut di bumi ini mulai meningkat ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena melelehnya lapisan glacier atau lapisan es di wilayah kutub. Yang apa? Ya, dan lagi-lagi disebabkan oleh panas bumi. Panas bumi inilah yang melelehkan si lapisan-lapisan es ini, yang kemudian akan menyebabkan kenaikan permukaan air laut gitu ya. Contohnya ini sudah banyak negara yang sudah mulai mengalami
air lautnya ini naik ya. Contohnya seperti DKI Jakarta. Nah, DKI Jakarta itu dari 20 tahun terakhir itu kenaikan air laut itu sudah ada sekitar 5 meter. Nah, makanya wilayah Jakarta sekarang itu sebenarnya sudah Jakarta Utara khususnya itu sebenarnya sudah di bawah permukaan air laut. Makanya wilayah Jakarta bagian utara itu dia dibuat seperti dinding beton penghalang gitu ya, supaya air tidak naik ke darat. Gitulah. Begitu. Dan dampak berikutnya yang dapat ditimbulkan dari pemanasan global yaitu hilangnya habitat hewan dan spesies tumbuhan lainnya yang mulai terancam keberadaannya. Nah, ini ada kaitannya dengan penyebab di awal tadi, yaitu penebangan hutan. Nah, kita tahu ya bahwa hutan ini tempat tinggalnya para binatang, tempat tinggalnya para hewan. Nah, kalau hutannya ditebang kemudian gak ditanam lagi, maka hewan-hewan ini akan kehilangan tempat tinggalnya. Dan juga hewan-hewan ini juga mencari makan di hutan. Kalau hutan ini ditebang kemudian akhirnya gundul, akhirnya mereka nggak bisa lagi mencari makan. Sehingga sehingga ya mereka mati, yang akhirnya ya populasi hewan dan juga tumbuhan-tumbuhan lainnya ini akhirnya mulai menipis, yang menyebabkan akhirnya kelangkaan, yang ya terancam punah lah intinya begitu. Nah, lalu apa solusi ataupun tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi ataupun mengatasi dari pemanasan global ini? Nah, solusi yang pertama bisa dengan mengembangkan teknologi ramah lingkungan ya. Misalnya dengan mengembangkan mobil listrik. Nah, mobil-mobil saat ini kan kebanyakan masih menggunakan mobil yang berbahan bakar fosil ya, berbahan bakar minyak, yang dimana itu kan akan menghasilkan polutan atau polusi yang berupa gas karbon. Nah, itulah yang menyebabkan efek rumah kaca gitu. Nah, dengan mengembangkan teknologi mobil listrik ya, itu akan mengurangi pembakaran bahan bakar fosil ini, sehingga dapat mengurangi namanya efek rumah kaca ini. Nah, lalu solusi yang kedua ataupun tindakan yang kedua yang bisa dilakukan yaitu dengan mengembangkan energi terbarukan ya. Bisa dengan banyak, sebenarnya opsi-opsinya banyak energi terbarukan ini ya, seperti energi tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, kemudian tenaga panas bumi. Nah, ini dengan mengembangkan energi terbarukan ini manfaatnya banyak sekali ya. Yang pertama, bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Jelas, karena energi terbarukan itu dia tidak menggunakan energi fosil, jadi tidak terjadi pembakaran yang akan mengakibatkan polusi gitu ya. Kemudian juga dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Nah, dan yang ketiga dapat meningkatkan keamanan energi dan juga dapat mengurangi polusi udara dan air. Nah, kemudian solusi yang terakhir nih, yang ketiga, yaitu dengan cara mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, emisi gas rumah kaca ini bisa diatasi salah satunya itu dengan cara menanam pohon atau reboisasi. Nah, reboisasi ini kan merupakan salah satu cara untuk menanggulangi pemanasan global, karena pohon ini dapat menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan menyimpannya dalam bentuk karbon organik yang terkandung di dalam tumbuhan dan tanah di bawahnya. Dan juga pohon ini juga dapat menyerap
panas ya. Panas bumi ini diserap oleh pohon-pohon ini. Nah, itu tadi materinya ya. Kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran kali ini. Jadi kesimpulan pertama bahwa pemanasan global merupakan isu global yang penting dan harus diperhatikan oleh semua pihak. Dan kesimpulan yang kedua bahwa perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global dapat membawa dampak serius pada kehidupan manusia dan lingkungannya. Dan kesimpulan yang ketiga, meskipun pemanasan global ini diakibatkan oleh banyak faktor, tetapi aktivitas manusia adalah faktor utama yang dapat mempercepat laju pemanasan global. Kira-kira seperti itulah materi yang bisa saya jelaskan. Dan mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita akan lagi ketemu pada materi berikutnya di kelas 12 nanti. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.